akan sharing bagaimana perjalanan bisnis aku bersama Jafra. Disimak ya. Jadi aku join Jafra itu tahun 2015. Awalnya memang lagi cari skincare, terus akhirnya ketemu sama Jafra dan searching dulu, katanya bagus, terus aman. Nah setelah itu aku ketemu sama klienku, beliau jelasin tentang Jafra dan ternyata Jafra itu punya peluang bisnisnya. Jadi dari situ mikir kenapa nggak sekalian jalanin aja. Dulu mulainya memang dari online semua, jadi dulu tuh yang hits itu adalah BBM, kemudian sama Facebook dan Instagram baru mulai-mulai. Di situ aku memang jalaninya semua by online karena dulu masih kayak takut-takut gitu untuk jalanin Jafra. Tapi semenjak kenalan sama manajemen Jafra di Jogja, kita belajar secara offline bagaimana tentang kulit, kemudian bagaimana tentang produk Jafra, bagaimana menghadapi customer dan segala macam pengetahuannya. Akhirnya aku mulai untuk menjalankan Jafra Beauty Party. Jadi Jafra Beauty Party itu adalah mengenalkan Jafra secara offline. Nah dari situ aku langsung kayak set target gitu, soalnya semenjak ikut acara-acara dari manajemen, aku jadi tahu ternyata tuh peluang bisnis Jafra tuh besar banget dan penghasilannya juga lumayan banget untuk yang waktu itu aku fresh graduate di Jogja. Jadi aku kenalan juga sama beberapa konsultan, ngobrol-ngobrol, terus akhirnya udah mantep nih dan aku memutuskan ikut kelas bisnisnya Jafra. Jadi di Jafra itu ada kelas bisnis yang akan dibimbing sama manajemen. Jadi yang bikin aku tertarik untuk jalan bisnis Jafra yang pertama adalah trip ke luar negeri. Jadi waktu 2015 itu aku gabung, itu beberapa bulan kemudian Jafra ngadain trip ke Jepang. Jadi waktu itu tuh kayak, wah ini jalanku gitu. Karena kalau misalnya nggak lewat Jafra sih ya sebenarnya bisa juga sih, cuman mungkin lebih lama gitu. Kalau di Jafra kan ada target-target tertentu yang bisa kita ikuti nih kualifikasinya gitu, dan itu sangat possible banget. Iya, jadi di Jafra itu ada kelas bisnisnya dan aku ikutin sampai step yang ketiga. Jadi kayak ada S1, S2, S3-nya gitu. Aku ikut JDT, JMBA sama JEP. JDT Jafra Development Training, terus JMBA Jafra Management Business, Jafra Manager Business Academy, kemudian Jafra Executive Program. Jadi aku ikutin semuanya. Itu benar-benar sangat membantu aku yang waktu itu kebetulan lirikku tuh jauh, jadi aku benar-benar belajarnya tuh hanya by phone aja, tapi aku juga dibantu nih sama manajemen yang ada di Jogja. Oke, balik lagi ke JDT tadi. Jadi itu adalah sekolah bisnis yang aku ikutin. Aku masuk kelas pertama di Agustus 2015, jadi kelasnya 3 bulan. Sebulan itu 2 kali pertemuan waktu itu. Kemudian itu ada step by stepnya sih, kayak kita harus kemana, kita harus apa aja yang dilakuin, kemudian ilmu-ilmunya tuh benar-benar jor-joran dikasih di situ gitu. Dan akhirnya alhamdulillah aku berhasil jadi manajer itu di bulan Desember 2015. Masuk di tahun 2016, tahun kedua aku di Jafra, itu luar biasa banget. Apa ya, kayak timbul semangatnya tuh lagi panas-panasnya banget karena waktu itu lagi ngejar trip ke Italia, bener-bener yang pengen banget gitu. Tapi ternyata Tuhan berkehendak lain, trip Italia nggak dapet, nggak apa-apa, dan tetap berjuang untuk nih trip selanjutnya. Alhamdulillah akhirnya setelah 2 tahun menjalani Jafra, 2017 itu trip pertama aku ke Paris dan aku ngajak adikku karena waktu itu dapat 2 tiket. Kemudian 2018 aku juga ke Scotland dan London. Kemudian 2019 aku ke Korea. Trip-trip dari Jafra itu selalu berkesan karena benar-benar dikasih yang terbaik, dari maskapai yang terbaik, dari hotel yang terbaik, makanannya, hadiah
kuliahnya, uang jajannya, semuanya. Oh ya, jadi waktu jalanin Jafra 2015 itu aku lagi nyambi sambil belajar piano. Jadi aku guru piano. Itu sebenarnya happy banget, tapi nggak tahu kenapa di Jafra itu punya aura tersendiri gitu loh, yang bikin lebih semangat, yang bikin kayak lebih dapat pelajaran banyak gitu, dapat teman juga lebih banyak, dan aku happy jalaninnya gitu. Akhirnya setelah 2016 kalau nggak salah, itu aku senior manager, dan alhamdulillah aku dapat penghasilan yang lebih baik. Akhirnya aku memutuskan untuk udah deh aku di Jafra aja. Ya, jadi kalau di Jafra itu penghasilannya ada 3 nih. Bisa dari penjualan produk, kemudian bisa dari membina tim kita, dan ada lagi bonus tambahan namanya One Time Cash Award. Jadi hadiahnya tuh 3, bonusnya 3. Oh pasti, ya temen bisa dilihat deh, ini gambar aku zaman dulu. Dan akhirnya setelah gabung Jafra tuh jadi belajar bagaimana sih berpenampilan yang baik, yang rapi, yang enak dilihat, dan alhamdulillah berubah menjadi sekarang. Kalau keinginan itu kan selalu berubah-ubah ya. Jadi kalau di awal Jafra itu pengennya hanya dapat jalan-jalan ke luar negeri itu aja gitu, karena waktu itu mikirnya kalau ngumpulin sendiri tuh lebih lama gitu kan, terus pokoknya lebih susah lah gitu. Tapi semenjak di Jafra alhamdulillah segala keinginan itu bisa terrealisasikan lebih cepat. Ya kalau tahun ini udah 5 tahun di Jafra pastinya udah beda ya. Jadi udah mungkin jalan-jalan tuh udah bukan goal utama lagi, tapi ada beberapa goal baru nih gitu, dan begitu akan berganti setiap tahunnya. Jadi memang kita harus selalu punya tujuan baru. Alhamdulillah senang banget bisa ngerjain bisnis yang produknya kita suka, yang kita pakai sehari-hari. Kemudian kita juga bisa memilih waktu bisnisnya mau kapan aja, kemudian mau gimana. Dan alhamdulillah memang aku lebih banyak di rumah sih gitu. Kalau misalnya untuk keluar, sesekali untuk datang ke event Jafra atau mendampingi tim, atau kita bikin acara sendiri gitu. Menurutku di setiap bisnis pasti ada naik turunnya ya teman-teman, begitupun di bisnis Jafra. Jadi selama 5 tahun ini ya pastinya udah pernah ngerasain ditolak customer mah udah kebal ya, terus ditinggalin tim, terus di-complain. Jadi itu ya justru itu yang membuat kita belajar lebih baik lagi. Oh iya pasti ada. Pertama di Jafra juga belajar ngadepin customer tuh kayak gimana ya kan. Misalnya ditolak customer, kemudian di-complain, kemudian ngadepin tim ya kan. Berarti harus punya stok sabar yang lebih banyak, harus lebih banyak belajar dari mereka, karena kita yang akan memberikan pengalaman dan ilmu-ilmu kita kepada mereka gitu. Terus iya banyak loh konflik kecil, tapi alhamdulillah itu tidak menggoyahkan aku tetap di Jafra kok gitu. Bukan masalah yang terus nggak bisa dihadapi gitu, enggak. Justru dengan hal-hal seperti itu menjadikan kita jauh lebih baik kan. Alhamdulillah dari Jafra hidup aku banyak berubah. Jadi yang dulunya pemalu sekarang udah jauh lebih baik lah ya. Kemudian dari penampilan juga, yang dulunya nggak bisa merawat diri itu seperti apa, sekarang udah ngerti gimana sih lebih rapi, lebih enak dilihat. Kemudian dari isi kantong juga alhamdulillah sekarang bisa dapat penghasilan yang jauh lebih baik. Alhamdulillah di tahun 2018 setelah 3 tahun menjalani Jafra akhirnya punya
Yang bikin betah banyak banget. Yang pertama dari produknya tuh premium semua, jadi bukan produknya ala-ala ya. Produknya bagus semuanya. Kemudian dari sistem bisnisnya juga adil. Kemudian possible banget untuk dilakukan gitu. Terus manajemen super sangat membantu banget. Dari aku mulai pertama kali terjun di dunia Jafra, aku diajarin segala macem, sampai sekarang 5 tahun aku masih didampingin. Kemudian leader-leader yang luar biasa, kemudian bonus-bonusnya pastinya, dan masih banyak lagi. Pokoknya makasih banyak buat Jafra yang sudah menemani aku selama 5 tahun ini. Insya Allah bisnis ini akan menjadi bisnisku yang jangka panjang. Buat teman-teman yang baru mulai Jafra, harus selalu semangat, ingat goalnya apa, selalu mau sharing dengan upline, sharing dengan manajemen. Ingat lagi goal-goalnya supaya itu akan menjadi energi